Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmida Mulia Fitri dengan nomor BP 19 10 11 5261 0657 dari kelas Sistem Informasi 15. Dosen pengampu Safrika Deni Rizky SK Mamkom. Video ini bertujuan untuk memenuhi UTS Bahasa Pemrograman C++ saya. Nah, pada video ini akan membahas studi kasus beserta short coding programnya. Studi kasus. Toko Sinar Pagi adalah toko yang baru dibuka pada bulan ini. Toko ini mencoba membuat program struk pembelanjaan, di mana program yang akan diinputkan adalah masukkan jumlah beli, di mana inputannya yaitu berapa banyak jumlah pembelian yang akan kita beli. Masukkan nama barang. Pada inputan ini, kita akan disuruh memasukkan nama barang. Nanti akan ada tabel bantunya sehingga kita tahu apa nama barangnya. Selanjutnya masukkan jumlah barang. Pada inputan ini, kita disuruh memasukkan jumlah barang yang akan kita beli. Selanjutnya masukkan harga. Pada inputan ini, kita disuruh memasukkan harga sesuai dengan barang yang telah kita beli, yaitu nanti ada pada tabel bantunya. Selanjutnya bayar. Pada inputan bayar ini, kita disuruh untuk menginputkan berapa banyak uang yang harus kita bayar sesuai dengan barang yang telah kita beli. Setelah diketahui jumlah bayar, kemudian pembeli akan mendapat diskon sesuai ketentuan, di mana setiap pembelian dengan pembayaran 25.000 sampai dengan kurang dari 50.000 mendapat diskon 0,2%. Selanjutnya 50.000 sampai dengan kurang dari 100.000 mendapat diskon 0,04%. Selanjutnya besar sama dari 100.000 mendapat diskon 0,6%. Sehingga bentuk tampilan outputnya pada layar nanti akan ada jumlah bayar, diskon, total bayar, dan kembalian. Dan jika ingin menginputkan data lagi, program akan mengulang dari awal lagi. Nanti akan ada di situ pertanyaan untuk mengulang atau tidak. Selanjutnya, short kode program dari studi kasus ini. Short program coding studi kasusnya. Di sini ada beberapa header, yaitu yang pertama Kunio. Kunio.h ini berguna untuk membuat teks antarmuka, pengguna seperti gets dan lainnya. Selanjutnya ada Studio.h. Header ini berisi deklarasi fungsi dari dua jenis yang digunakan untuk berbagai standar memasukkan keluaran operasi. Selanjutnya ada IOStream.h untuk mengenali proses input dan output pada proses. Selanjutnya ada iomanit.h, yaitu untuk mengenali fungsi setW, di mana setW adalah sebuah fungsi manipulator yang berguna untuk mengatur lebar dari suatu data. Kemudian main, ini adalah struktur dari C++. Selanjutnya ada deklarasi variabelnya. Di sini ada integer, yaitu ada jum.beli. Integer bayar, jumlah bayar sama dengan 0, kembali jumlah dengan maksimal space 50, harga dengan maksimal space juga 50, subtot juga dengan maksimal space 50, dan kemudian tot. Pada karakter ada nama dot barang dengan maksimal space-nya 50 juga, dan ada lagi. Kemudian float, itu ada diskon. Variabel-variabel yang memiliki maksimal space ini merupakan variabel array, di mana variabel-variabel tersebut menggunakan larik karena nantinya pengguna akan bisa memasukkan nilai yang lebih dari satu berdasarkan jumlah barang yang akan dibeli. Contohnya atas ini merupakan pernyataan Goto, yaitu instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Labelnya yaitu tanda titik 2. Selanjutnya ada CLR-SCR, yaitu berfungsi untuk menghapus bagian atasnya nantinya. Kemudian ada tabel bantu di sini.
Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan jumlah beli. Di sini ada sintak perulangan for, mana ada in i sama dengan 0, titik 2 i kecil dari jum.beli, dimana i plus ini menandakan penjumlahan, dimana nilai i akan terus ditambahkan selama nilai i kurang dari jumlah beli. Selanjutnya yaitu kita disuruh memasukkan nama barang, jumlah, dan harga, di mana setiap nilai yang dimasukkan akan disimpan pada array berdasarkan indeks KI. Ingat, indeks array dimulai dari 0, sehingga nilai i kita inisialisasikan nilai awalnya adalah 0. Selanjutnya ada sintak sub.tot, di mana sintak ini berfungsi untuk menjumlahkan jumlah dikali dengan harga beli, sehingga kita bisa mengetahui harga sub.totalnya nanti. Kemudian jumlah bayar, yaitu sama dengan jumlah bayar ditambah sub.tot.i. Sintak ini berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai pada array sub.tot menggunakan operator addition excitement yang disimpan pada variabel tot. Soalnya di sini akan ditampilkan tampilan struk belanja toko Sinar Pagi. Dan kemudian ada sintak for in i sama dengan 0, i kurang dari jum underscore beli, 2 i plus atau i penjumlahan, sama dengan sintak yang di atas tadi. Selanjutnya ada sintak code i ditambah 1 set w 8, kemudian ada nama dot barang i, ada setnya 10, kemudian ada jumlah ke i, kemudian ada jumlah i set ke 12, kemudian ada harga i set 12, dan kemudian ada sub.tot ke i, di mana sintak ini berfungsi untuk menampilkan semua nilai pada array yang diakses melalui indeks dengan bantuan variabel i. Kita juga menggunakan fungsi setw untuk mengatur lebar agar sesuai, itu fungsi yang kita bicarakan di awal tadi. Selanjutnya, untuk menentukan berapa jumlah diskon yang didapatkan, kita menggunakan percabangan if else. Aturan yang dibuat adalah jika jumlah bayar besar sama dari 25.000 dan jumlah bayar kurang dari 50.000, maka diskon yang didapatkan adalah 0,02 dikali jumlah bayar. Selanjutnya, jika jumlah bayar besar sama 50.000 dan jumlah bayar kecil dari 100.000, maka diskon yang didapatkan adalah 0,04 dikali jumlah bayar. Selanjutnya, jika jumlah bayar besar sama 100.000, maka diskon yang didapatkan adalah sama dengan 0,06 dikali jumlah bayar. Jika tidak memenuhi kondisi yang telah disebutkan, maka pelanggan tersebut tidak akan mendapatkan diskon atau diskonnya sama dengan 0. Sintak tot sama dengan jumlah bayar kurang diskon. Kemudian ini adalah tampilan outputnya nanti, di mana ada jumlah bayar, diskon total bayar, dan kembali. Kemudian di sini akan ada pertanyaan seperti apakah ingin menginputkan lagi, ya atau tidak. Dan akan ada sintak seperti jika lagi sama dengan y, itu lagi. Kemudian akan ada pernyataan go atas yang tadi telah kita bahas. Jika ingin menginputkan data lagi, tekan y. Jika tidak, akan ada langsung kata terima kasih. Kemudian pada bagian akhir ada gets, di mana gets dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak diakhiri dengan menekan tombol enter, dan karakter yang
yang dimasukkan tidak akan ditampilkan di layar. Dan seperti inilah hasil running dari program kita jelaskan tadi, di mana ada tabel bantunya terdiri dari nomor, yaitu 1-7, nama barangnya terdiri dari paku, baut, semen, sekop, meteran, genteng, dan palu. Kemudian ada harga barang dimulai dari harga 2.000 sampai dengan 120.000. Kemudian ada stoknya di sini. Di sini kita bertindak sebagai kasir, di mana kita disuruh memasukkan jumlah beli dari pelanggan kita, yaitu misalkan dengan pelanggan kita membeli 2 kali pembelian. Kemudian kita disuruh memasukkan nama barangnya. Kita misalkan pelanggan kita membeli semen dengan jumlah 22, harga semen 120.000. Kemudian kita disuruh memasukkan barang yang kedua, yaitu pelanggan kita akan membeli genteng dengan jumlah 25 buah, harga genteng 100.000. Kemudian di sini akan ditampilkan struk dari pembelanjaan toko Sinar Pagi yang terdiri dari nomor, barang, jumlah, harga, dan subtotalnya sesuai dengan yang telah kita inputkan tadi. Kemudian di bawahnya ada jumlah bayar, ada diskon yang kita dapatkan, total bayar, dan kemudian bayar. Bayar adalah uang pelanggan yang akan dibayarkan untuk membayar total bayarnya. Dan pelanggan kita membayar 5 juta. Dan karena uang pelanggan kita berlebih, maka ada kembaliannya. Dan di sini ada kata input lagi ya atau tidak. Jika ya, maka perulangannya akan kembali lagi dari memasukkan jumlah beli. Dan jika tidak, maka akan langsung ada kata terima kasih pada strukturnya. Dan sampai disitulah struk perbelanjaannya. Sekian dari pembahasan video saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat ada kesalahan dalam pengucapan dan pembuatan coding serta studi kasusnya. Saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.